Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Rifan Aula dari 11 TDK 1 akan menjelaskan tentang propagasi gelombang sistem transmisi. Nah, definisi propagasi gelombang itu adalah proses merambatnya gelombang. Nah, media perambatannya bisa disebut juga saluran transmisi gelombang. Dapat berupa fisik, yaitu sepasang kawat konduktor, kabel koaksial, dan non fisiknya itu kayak berupa gelombang radio atau sinar laser. Nah, model-modelnya itu ada 3. Ada yang lewat tanah yang disebut ground wave propagation, ada yang lewat ionosphere atau sky wave propagation, ada juga yang melewati ruang, namanya free space propagation. Nah, karakteristiknya itu kalau yang gelombang tanah itu frekuensinya di bawah megahertz. Alasannya nanti ada. Muka gelombangnya merambat karena arus elektromagnetik diinduksikan ke bumi atau miring ke bawah, mengalami difraksi atau penyebaran dari atmosfer. Nah, kalau karakteristik gelombang udara itu frekuensinya dari 2 sampai 30 MHz. Transmisi sinyal dibiaskan oleh ionosphere dipantulkan ke bumi. Pantulannya mengakibat sinyal diambil ribuan kilometer dari transmisi. Free space propagation itu karakteristiknya frekuensinya itu di atas 30 MHz, di mana gelombang tanah dan gelombang ionosphere itu tidak beroperasi dan tidak ada pembiasan dari ionosphere. Nah, yang pertama, ground wave propagasi atau propagasi tanah. Propagasi tanah itu ada yang langsung, ada yang dipantulkan lewat tanah, dan ada yang merambat melalui tanah. Permukaan bumi sebagai penumpu gelombang elektromagnetik. Gelombang permukaan bumi berpolarisasi vertikal karena setiap komponen horizontalnya terhubung terhadap permukaan tanah atau permukaan bumi. Daerah frekuensi utama gelombang ini 30 kHz dan 3 MHz, yaitu band middle frekuensi dan low frekuensi. Mengapa? Karena semakin tinggi frekuensi yang diterima tanah, maka rugi-ruginya itu semakin banyak. Maka maka semakin tinggi frekuensinya itu kualitas tanah itu akan menjadi buruk. Seperti perbedaan tanah padang pasir dan tanah air garam. Maka dari itu frekuensi yang diterima oleh tanah itu tidak boleh lebih dari 3 Hz atau 2 Hz. Yang kedua, ionosphere. Ionosphere itu tersusun dari 3 lapisan. Dari yang lapisan D, lapisan E, lapisan F. Ionosphere itu sendiri merupakan proses ionisasi yang diakibatkan oleh radiasi matahari. Nah, ini perbedaan ionosphere pada siang dan malam hari. Pada siang hari lapisan D dan E itu masih ada, dan lapisan F itu terbagi menjadi 2, yaitu F1 dan F2. Lapisan D itu menerima frekuensi yang tinggi tetapi lebih kecil daripada yang diterima lapisan E dan F. Dan jika lapisannya lebih tinggi, jika frekuensinya lebih tinggi, maka lapisan D itu akan melewatinya, terus langsung ke lapisan E. Dan jika lapisan E itu juga tidak memungkinkan, maka akan dibiaskan ke lapisan F. Nah, pada malam hari lapisan D itu hilang karena sudah menjadi molekul-molekul, sedangkan lapisan E itu menjadi menyusut dan hilang saat tengah malam hari, dan lapisan F itu menjadi 1 pada malam hari. Nah, propagasi gelombang dalam ionosphere itu frekuensi tinggi atau daerah HF yang memiliki frekuensi dari 3 sampai 30 MHz. Gelombang dapat dipropagasikan menempuh jarak yang jauh akibat dari pembiasan pemantulan lintasan pada
lapisan ionosfer. Gelombang yang propagasi melalui lapisan ionosfer ini disebut sebagai gelombang ionosfer atau ionosfer wave. Nah, yang ketiga, free space propagasi atau propagasi ruang, yang dimana proses propagasinya itu melewati tanah dan ionosfer. Maksudnya itu kayak lebih tinggi frekuensinya, jadi tanah sama ionosfer itu tidak bisa menerima, langsung dilewatkan ke free space propagasi. Dia melewati ruang angkasa lalu balik lagi ke bumi. Nah, ini contoh-contoh yang digunakan, frekuensi yang digunakan oleh beberapa alat. Seperti kapal selam itu menggunakan frekuensi very low frequency yang menggunakan ground wave di bawah laut. Nah, kalau radio amatir juga menggunakan very low frekuensi. Raslatika, Marconi menggunakan LF dan MF. Radio AM itu menggunakan LF, MF, HF. Radio FM itu menggunakan HF dan VHF. Nah, dan seterusnya. Ada contohnya di situ. Sampai yang tertinggi itu satelit menggunakan super high frekuensi. Nah, HP yang kita gunakan itu menggunakan UHF atau ultra high frekuensi. Terima kasih.